Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Itu memang mengizinkan atau membolehkan umat muslim itu berdusta di dalam 3 hal. Nah itu, kalau di dalam agama Kristen, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil, ya kan? Bahwa iblis itu bapak segala dusta. Jadi mbahnya, rajanya, bapaknya segala dusta itu ya iblis. Nah itu, makanya di dalam Bible disebutkan bahwa tipu tidak ada pada mulutnya. Seperti itu. Ya. Jadi biar kita mengerti perbedaannya ya. Oke, ada Ashraf Bujar. Banyak muslim-muslim yang tidak mengerti ajaran agama Islam. Karena berKTP berislam hanya berKTP saja. Halo, you brother. Ini produknya dari sana udah datang nih. Sudah datang produknya. Saudara. Ya tuh. Jenggot panjang ya, bernama Ashraf Bujar. Itulah, ya kan? Dan kalian berkata, ya, di negara kita tercinta, mari dirikan syariat. Mari kita harus dukung khilafah. Ya, pergi kau ke Pakistan, pergi ke Afghanistan biar kayak begini. Itulah teman-teman, lihat. Yuk, kalian-kalian yang masih berhalusinasi, kalian-kalian yang masih berhayal, punya hayalan seperti Felix Yao, yang mengatakan khilafah solusinya sudah. Gimana? Sedangkan ya, sepeninggal Muhammad kan terbentuk khilafah itu, ya, yang disebut dengan khilafatun Rasyidin atau apa begitu bahasa Arabnya begitu, ya kan? Di situ ada 4 pelanjut Muhammad di situ. Ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib. Apakah terjadi kemakmuran? Yang ada sampai dibunuh itu. Umar bin Khattab dibunuh, ya kan? Utsman bin Affan dibunuh. Perang, konflik antara Ali dengan Aisyah, antara Ali dengan Muawiyah. Berkaca saja ke situ, ke para sahabat itu loh, yang katanya generasi muslim terbaik. Gimana kamu itu? Oke, kita kasih naik, ada An-Nurul Qalbu. Tangkap. Ya, An-Nurul Qalbu, silakan nyalakan kamera, Bro. Selamat malam dan nyalakan kamera. Ya, malam, tunggu bentar ya. Silakan. Mari diskusi dengan baik. Oh, si Anu ini. Si Tuan Logika. Gimana kabarnya, Bro? Kabar baik. Gimana? Nah, aku prihatin aja lihat saudaraku itu. Aduh, naik kok ada Keren. Gimana kabar Anda dengan Zuma ini? Kabar masih seperti biasa. Ya tinggal jalani aja kan. Saya ini, mereka juga begitu. Ya. Gimana kabarnya, Bro? Kabar baik. Ya, aku cuma datang mau silaturahmi aja sini. Gitu. Lagian aku juga tertawa juga lihat saudaraku tadi itu. Udah jelas nggak punya ilmu, naik ke atas. Ya habislah. Iya, makanya sebenarnya gini, Bro. Sebenarnya banyak muslim yang mereka itu tidak tahu apa-apa. Banyak muslim yang dia nggak ngerti bahwa ada ulamanya Zakir Naik, ya, ada ustadznya Zuma yang membahas agama lain. Dia tidak tahu. Makanya sebenarnya saya itu pengen ngundang mereka itu langsung gitu loh. Seperti Zuma, Ripa, ya kan, Nandar. Sebenarnya mereka itu yang saya ingin ajak dialog. Gitu. Mereka, Bro, nggak mau. Nah, itu tadi. Betul katamu. Jadi gini, Bro. Ini boleh kan aku bertamu bentar kan? Silakan. Jadi terganggu nih acaramu ini ya. Nggak apa-apa. Ya. Silakan. Ya, jadi betul. Mereka nggak mungkin mau. Karena aku jujur aja justru nunggu gitu kan. Seharusnya kalau memang seperti Zuma dan yang lain itu niatnya memang berapologet, ya seharusnya mereka menantang apologet juga dari Kristen. Betul. Nah, tapi kenyataannya setiap tantangan dari Bro Edis itu, bahkan aku nonton kemarin itu video Zuma mengatakan jangan masuk ke room Edis, ya, jangankan kita, sekelas ulama pun tidak akan menang. Jadi aku merasa, ya jujur, aku lucu juga dengan
Zuma nih. Ini Zuma nih siapa sih? Apakah lebih baik daripada ulama? Kan begitu. Jadi Bro Edis jujur ya, kalau aku pribadi melihat keren. Apalagi Edis pernah bilang kan, Muslim menuhankan Muhammad. Dan yang membuat aku terkesan itu adalah di mana Bro Edis sendiri mengatakan di dalam Al-Quran sebenarnya kita itu kan menuhankan, harus imannya betul murni kepada Allah. Tapi kenyataan faktanya banyak orang yang menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Betul nggak pernah bilang gitu? Ya itu keren sih, serius. Kalau orang-orang yang betul-betul memahami pasti dia nggak akan marah. Justru dia harus memikirkan, betul juga. Di dalam kesehariannya itu dia lebih banyak ini ya seperti menuhankan Nabi Muhammad kepada sosok, jadi bukan kepada Allah lagi. Padahal kita tahu Nabi Muhammad itu cuma perantara doang. Maksudnya intinya begini, sebenarnya begini ya, kan ini kan dimulai dari debat atau diskusi lintas agama, dimulai dari Zakir Naik yang pernah datang ke negara kita, ya kan? Zakir Naik pada waktu itu datang atas undangan, tentu saja undangan umat Muslim. Tidak mungkin lah Kristen yang undang Zakir Naik kan gitu. Nah, kita tahu nih Bang, bahwa Zakir Naik itu memang itu bidangnya. Sebelum dia datang ke Indonesia, video-video dia itu sudah mendebat ya orang-orang Kristen, membuktikan bahwa Muhammad dinubuatkan dan bla bla bla. Nah, setelah dia datang, muncul nih pengikut-pengikutnya, ya kan? Muncul Juma, muncul Nandar, muncul Ripa, muncul mereka banyak. Nah, sebenarnya begini, diskusi itu sebenarnya sah-sah saja gitu loh. Yang penting tidak menghujat, ya kan? Tidak memaki-maki, ya kan? Ilmiah akademis. Nah, cuman sayangnya begini, banyak orang yang menganggap diskusi lintas agama itu tabu, sesuatu yang nggak boleh. Padahal sebenarnya boleh-boleh saja kan gitu. Nah, cuman gini Bang, banyak orang-orang awam yang nggak tahu apa-apa yang kena imbasnya, gitu loh. Dan mereka lihat lihat TikTok, wih, apa ini kok dia bahas-bahas agama saya ini, saya nggak terima ini. Nah, dia tidak tahu bahwa ulamanya itu membahas iman kami gitu loh. Nah, makanya begini, intinya begini. Sebenarnya ya, tolong bagi para penonton, saya itu yang saya cari itu Juma, Nandar, Yusuf PI dan kawan-kawan, tapi mereka melarikan diri. Gak mau mereka debat dengan saya, takut katanya menghujat lagi. Mana ada saya bawaan saya menghujat, gak ada. Gitu loh. Iya, betul-betul saya sepakat. Jadi tugas daripada teman-teman yang Muslim tuh, ya, kalau memang mereka itu benar-benar apologet, maka saran saya lawan yang apologet. Iya. Jadi jangan mencari mangsa gitu loh. Ya kan ngakunya singa Allah, tapi yang dicari mangsa tikus. Jangan. Itu dia. Iya serius. Jangan seperti itu. Nah, gue lebih setuju seperti Bro Edis. Nah, kalau Bro Edis sudah jelas. Kenapa menerima yang lain ya karena gurunya aja nggak berani naik gitu. Gurunya tidak berani naik. Bahkan sudah saya datangi di Indonesia berarti tadi, ya kan? Tadi siang saya datang ke Komalnya si Juma. Maksudnya dia lagi tempatnya si Julius. Ya kan, sampai 15 menit saya sampai pegel, saya nunggu sampai dirubungi laler, dirubungi semut, saya nunggunya 15 menit, ya kan, akhirnya dinaikkan. Saya bilang, Juma, ayo kita atur waktunya 1 lawan 1. Wah, kata dia, siapa yang menghadapi kamu? Saya puterin video bagaimana dia menantang-nantang. Saya puterin, kamu menantang-nantang supaya kamu mendebat umat Kristen. Saya putarin sama dia, masih juga dia ngeles, katanya ngeles dia, padahal udah jelas-jelas nih. Jelas sekali dia menyebut nama saya nih ya. Nih, biar kalian muslim yang membangga-banggakan Juma, kalian dengar nih. Nih. Dia sendiri yang menantang nih. Nih. Ya. Bang Suma secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian. Nah, jelas-jelas dia sebut nama saya loh. Edis, kesempatanmu. Giliran dijabarin lari. Apa kebanggaan apa yang kalian dapati dari Juma kalian itu? Coba, kalau saya sama Juma yang debat, nah, jadi ketemu nih sama orangnya. Orang yang bidang ketemu sama orang yang bidangnya. Orang yang bawa nonton saja gitu loh. Saya maksud, jadi Bang Edis ya, yang terjadi itu memang kebalikan, jujur aja, bukan cuma Bro Edi saja, dengan saya pun begitu dia itu. Jadi kalau di luar sana dia selalu bilang nantangin seluruh pendeta lah, termasuk yang tadi nyebutkan nama Edis gitu. Tapi kenapa enggak? Saya lebih setuju Edis itu jumpa tiap malam dengan Zuma, serius. Harusnya seperti itu dengan mereka. Intinya gini, coba kita ini analogi ya, karena kan saya logika ya. Kalau kita tinju bro, itu ada ininya, kelasnya. Apa namanya? Ada kelasnya, betul nggak? Iya. Ada kelasnya kan? Kira-kira kalau 120 kilo lawan 60 kilo cocok nggak? Nah itu yang Juma lakukan itu betul. Nah itu, jadi
Yang mohon maaf, bukan Jumanya yang cerdas, tapi jujur aku selalu bilang gini Bro Edis ya, bukan Jumanya yang cerdas, tapi pengikutnya lah yang bodoh, yang dungu. Jangan dibongkar-bongkar di sini, Bang. Ya bayangin ya, anggaplah Juma ini sekolah SMA, lawannya kelas 1 SD. Ini fakta, karena memang awam yang dilawan itu awam kan. Nah, kalau memang Juma itu, ya gimana bisa dikatakan dia cerdas, orang nggak seimbang, kan begitu. Nah, kalau kalian mau lihat Juma itu cerdas atau enggak, ya tantangan Tuan Logika nih, suruh Juma datang hadirin undangan Edis. Serius. Nggak berani. Dan bro, jujur ya, aku nggak pernah marah dengan kamu. Karena apa? Narasi kamu itu menurut saya masuk di akal. Ya, seperti yang tadi pertanyaan bro itu mereka aja nggak paham. Begitu. Simple aja, ya. Lanjutkan aja gitu. Percaya nggak kepada Al-Quran? Iya, percaya apa yang tertulis. Kalau nggak tertulis seperti sunat nggak tertulis, ngapain percaya? Begitu, ya. Jadi lanjutkan aja. Ini sebelum saya turun, saya ingatkan kepada teman-teman Muslim yang di bawah, ya. Suruh Juma atau Sirifa atau Wafi atau siapapun di situ yang mengaku apologet Islam Indonesia, ya suruh datang aja langsung. Kalau apologet ya lawannya. Kalau datang mereka nggak berani, Pak. Kalau datang mereka nggak berani. Saya saja yang datang. Atau nggak terima. Ya kalau nggak Edis yang datang ke situ. Ya saya yang datang suruh sama mereka, tinggal terima. mereka menerima saja. Mereka nggak berani. Gitu loh. Itu faktanya. Oke, begitu Bang. Kita berikan kesempatan kepada yang lain ya. Makasih banyak ya. Aku udah follow, bro. Sama-sama bro. Sama-sama. Ya. Oke, selamat malam bro. Ya, salam Sampai ketemu toleransi lagi. Ya. Oke, siap. Ya. Selamat malam. Ya itu ya. Jadi yang kita cari itu sebenarnya si Jumanya. Kalau teman-teman lihat tadi siang ya. Sekarang jam ini berarti sekitar 7 atau 8 jam yang lalu. Berarti tadi siang kan? Kalau teman-teman yang nonton, saya datangi tempat dia itu. Tapi saudara-saudara seperti biasa, saya bicara di bisukan, akhirnya ditendang. Gak berani. Guru kalian itu yang bernama Zulkifli M. Abbas, alias Nur Alim, alias Zuma, ya, tidak berani menghadapi saya. Gak berani. Gitu loh. Silakan. Kalian bilang Juma, kalau itu hadapi itu Edis itu. Jangan dibiarkan dia berkoar-koar. Hadapi dia. Alasannya dia penghujat. Iya. Bilang saja kamu takut, saudara. Ya. Oke, Arul Senopatri 86, silakan nyalakan kamera, Bro. Silakan Bro Arul, nyalakan kamera Anda. Arul? Jangan macet begitu, Arul. Silakan ya. Oke lah, kita turunkan ya. Kita turunkan. Kalau kita naik tapi nggak jelas, kita turunkan. Nah, ini dia sudah datang Asmadi Munte. Ternyata masih ada dia. Ternyata dia masih menonton-nonton di bawah. Saudara-saudara. Ya, Asmadi Munte, silakan bro, nyalakan kamera. Sekedar pengingat ya, ini Asmadi Munte ini adalah seorang betul-betul dia orang yang mengerti Al-Quran, ya, background dia itu orang yang mendalami Al-Quran, ya bisa dikatakan dia ini yang selama saya bermendebat muslim-muslim, yang paling mendingan ini si Asmadi Munte, ya. Tapi sayang seribu sayang, dia mengakui bahwa Muhammad itu adalah secara kaidah bahasa adalah ilah. Bukan begitu. Selamat malam Edis. Selamat malam Asmadi Munte. Bukan begitu Asmadi Munte, Anda mengakui bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah ilah? Ada saya katakan Muhammad secara bahasa ilah. Udah, gini aja Edis. Nah, ini kan kita kan belum ada, kita belum mulai pun. Jangan langsung di framing lah. Gitu. Oh ya, barusan ada saya lihat ini ya, jumpa sama siapa tadi? Tuan Logika. Tuan Logika. Kalau saya sebelum kita ke judul Edis, saya tanggapi sedikit lah tentang dialognya sama Tuan Logika tadi ya. Kalau saya pribadi Edis kan malah semua apologet ini saya tidak setuju. Karena saya bukan dari bidang membahas agama orang lain Edis. Gini Edis kan, pengalaman saya Edis ya, ini sebentar ya. Kalau saya naik dengarkan Rom Kristen, apa kata mereka? Oh, apologet Islam gak berani naik. Nah, begitu juga ketika di Rom orang Kristen ini, oh apologet Islam gak berani naik. Makanya saya kalau apologet ini, ya makanya begini Bang, percaya semua. Ya makanya begini, kita teliti kebenarannya gitu loh. Kebenarannya ayo kita teliti. Sekarang kita kasih fakta aja dan kenyataan. Apakah si Juma berani dalam sejarah hidupnya dia naik sini? Gak ada ceritanya. Tidak ada sejarahnya ceritanya dia berani naik ke sini, nggak ada. Tapi saya tidak terhitung lagi berapa kali dia saya datangi ke channelnya. Berapa kali dia saya datangi? Ada kalau cuman 10 kalian ada. Ada. Bagaimana dia ketika saya datangi, saya tantang, ayo 1 lawan 1 diskusi.
Kamu banyak syarat. Loh, oke nggak apa-apa semua. Tapi tolong jangan saya dibisukan. Ya, Tapi udah, dibisu-bisukan gimana? Masa nantap tapi lawan bicaranya dibisukan gimana? Kalau itu sesama apologi lah kalian itu Edis ya. Sekarang kita serius ya untuk apa tema Edis ini? Mustahil kamu percaya Al-Quran. Jadi gini Edis, kita serius ya teman-teman yang lain, jangan ada yang baper ya. Ini serius, kalau kita serius mau nggak Edis? Serius ayo. Sekarang gini, Al-Quran yang kamu maksud kitab sucinya Al-Quran, kitab sucinya orang Islam kan? Iya, dari Al-Fatihah sampai Anas. Edis tahu nggak bagaimana ragam di dalam metodologi memahami Al-Quran itu? Itu adalah dulu, itu adalah karangan orang-orang Islam, bukan Al-Quran. Ini enggak serius lah. Iya. Kalau orang Islam ditanya, kita ulangi teman-teman. Oke, silakan Anda dulu. Dengarkan berapa orang penonton ini di antara 5.000 lebih ya. Kita 5.800 orang. Kita diskusi dengan ilmu. Sekali lagi saya tanya, Edis berbicara tentang Al-Quran. Nah, jadi yang menjadi pertanyaannya, Edis paham nggak bagaimana metodologi, ragam metodologi di dalam memahami Al-Quran? Tentang Al-Quran, bagaimana kita bisa terima kan gitu Edis? Kemana udah? Sudah bisa saya tanggapi? Oke, tanggapi. Baik. Ya? Baik. Kalau kata umat Muslim, Al-Quran itu kalau memahaminya harus paham metodologi, ragam cabang ilmu, susah dan lain. Itu memang kalau ditanya umat Muslim, memang seperti itu bang. Tapi sayang seribu sayang, itu kata umat Muslim. Sedangkan kata Al-Quran bukan seperti itu. Quran nggak bilang seperti itu. Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu mudah dimengerti dan mudah dipahami. Betul? Enggak, intinya gini dulu Edis. Berarti akui dulu berarti Edis tidak mempunyai ilmu tentang Al-Quran itu aja dulu Edis. Justru saya memiliki pengetahuan tentang apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Nah kalian memiliki pengetahuan tentang apa yang dikarang ulama. Ya, lucu pula ya. Oke, sekarang kembali aja ke tema nih. Mustahil kamu percaya Al-Quran, setuju? Enggak, ini dulu yang saya enggak, gini Edis ya. Kita analogikan dulu teman-teman ya. Ketika seseorang itu tidak punya ilmu pengetahuan, lantas dia membicarakan tentang sesuatu itu, apakah kalian percaya? Ayo teman-teman yang lain. Sekarang gini aja lah, Asmadi Munte. Sekarang gini aja. Anda percaya dengan Al-Quran bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Ya, percayalah. Percaya. Kalau Anda percaya bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, tentang sunnah, tolong jelaskan. Saya ganti aja sekarang. Tolong jelaskan. Apa yang dihalalkan oleh Aisyah di dalam Al-Quran? Silakan. Apa yang dihalalkan oleh Isya? Bentar ya. Macet. Bukan macet. Nanti gini Edis kan. Kembali lagi lah Edis ya. Macet kan? Apa? Biar gini aja. Biar kita nggak berbicara. Quran menjelaskan segala sesuatu. Kalau begitu, jelaskan. Menurut Al-Quran, apa yang tadinya haram lalu dihalalkan oleh Aisyah? Apa? Dia akan kembali lagi kepada yang kita bilang tadi Edis ya. Maksudnya nanti kan dia ayat ada nggak percaya dia dengan Al-Quran itu nggak percaya. Di mulutnya memang dia mengatakan Quran menjelaskan segala sesuatu. Di mulut, faktanya nggak percaya. Sekarang yang dimaksud dengan sesuatu itu Edis tahu nggak apa yang dimaksud dalam Al-Quran itu? Likulli syai, segala sesuatu. Itulah ruang lingkup yang dimaksud dalam Al-Quran itu. Gini aja dah. Kalau ada kata-kata begini, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, berarti ada nggak yang tidak diketahuinya? Semua diketahui. Ini udah berbelit-belit lagi nih. Loh, biar saya kasih contoh pengertian penggunaan kata segala sesuatu. Contoh begini. Contoh begini. Segala sesuatu kan tidak tahu memahami metodologi dalam Al-Quran. Dengar dulu. Kita bisa diskusi ilmiah. Segala sesuatu yang kamu lihat di meja makan ini boleh kau makan. Segala sesuatu. Artinya semua yang ada di meja itu, betul? Enggak, sebentar dulu Edis ya. Edis seorang akademis kan? Enggak, saya tanya. Coba apa pengertian dulu, segala Edis. sesuatu? Enggak, saya tanya dulu. Abang Edis kan seorang akademis kan? Ya. Harusnya kan yang ilmiah. Kan tadi kan kita bicara metodologi dulu. Itu aja tidak sesuai disampaikan. Bagaimana kita bahas yang lain? Coba. Apa pengertian segala sesuatu? Kalau segala sesuatu itu kan di dalam Al-Quran, segala sesuatu misalkan mulai daripada perintah sembahyang, perintah berwudu, dan segala amaliyah yang dikerjakan oleh umat Enggak, Islam. pengertian atau definisi segala sesuatu dulu. Definisi segala sesuatu. Segala sesuatu menurut bahasa ialah semua. Semuanya. Betul nggak Al-Quran menjelaskan semuanya? Ketika Al-Quran, makanya kita paham Nggak dulu percaya. Dia tidak percaya Quran menjelaskan segala sesuatu. Nggak percaya dia. Gini aja lah Edis ya.
Karena tadi kan waktu kita tanya, Edi saja tidak paham bagaimana cara memahami Al-Quran itu. Lantas bagaimana kita bisa menjelaskan? Cara Oke lah, Edis. memahami Al-Quran itu dibaca Al-Qurannya, bukan tanya ulama. Qurannya dibaca. Kok malah tanya Ketika orang ulama? Aduh. Begini Edis, sekarang memangnya ketika kamu sudah membaca Al-Quran tanpa pengajaran dari ulama, memang kamu bisa Di langsung mana paham? kalau baca Al-Quran harus pakai apa namanya? Bimbingan ulama di mana? Itu kan Al-Quran itu kan memang harus dengan ilmu. Ulama Itu tahu adalah perkataan-perkataan para ulama biar mereka ada kerjaan. Biar mereka tetap mereka banyak yang berguru sama mereka. Ya udah, gini aja lah Edis ya, Edis sama kawan-kawan yang lain aja lah. Makanya kadang saya agak nggak serius kita. Asmadi Mute, kalau kita mau paham Al-Quran, Qurannya dibuka, dibaca. Bukan tanya ulama, terus ulama tanya siapa? Terus ulama sendiri dia tanya siapa? Saya contohkan satu ayat, misalkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Misalkan tanpa bimbingan ulama, ada yang bisa mengartikan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau Alhamdulillahirrabbilalamin, Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. kamu tahu karena dari terjemahan kan? Kalau Ya kan kita tanya, diterjemahkan kalian gimana? nggak tahu, kan? Terjemahan itu bukan seorang ulama, terjemah itu ahli bahasa yang paham bahasa Arab kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Gimana sih? Itulah arti ulama. Ulama Itu nggak perlu ulama. Gini, Edis, Perlu gini. ulama. Ulama tahu nggak apa arti ulama, Edis? Cendikiawan. Loh, apa arti ulama itu kalau tahu begitu? nggak? Apa? Ulama itu kan kata jamak, banyak tahu itu arti ulama termasuk ilmu bahasa dia menguasai. Kenapa dikatakan ulama? Ya Karena sudah, memang dia sekarang banyak begini, tahu. sekarang begini. Gini Kalau aja lah, Edis, memang sekarang begini aja lah. Al-Quran, menurut Anda Allah itu menyampaikan firman-Nya untuk dimengerti manusia apa untuk membingungkan manusia? Berarti gini lah Edis, seperti Edis masih belum paham ini. Kalau Islam ya, kalau agama itu. Oke lah Munte, begini Munte, Oke lah. pertama begini ya Bang ya. Kemarin kita sudah sempat diskusi. Anda sudah mengiyakan bahwa secara kaidah bahasa bahwa Muhammad itu adalah ilah, betul? Gini aja, di mana saya katakan Muhammad adalah ilah? Secara kaidah Yang lain. bahasa Muhammad bisa dikategorikan sebagai ilah, betul? Ada saya katakan ilah memang, bukan saya katakan Tuhan. Saya waktu putarkan itu. videonya ya. Mau saya putarkan Oke. videonya ini. Putarkan. Oke, kita putarkan Kita simak videonya. teman-teman ya. Ada nggak saya mengatakan ilah? Kalau dengan kata lain Tuhan atau lain secara bahasa itu lain pembahasan kan? Jadi Muhammad itu ilah bukan? Secara kaidah bahasa. Udahlah ini kan diputar-putar lagi, Edis. Nggak serius ini. Loh, berat saudara-saudara. Lihat ya. Intinya teman-teman semua Edis Mau lari. tidak paham metodologi dalam Mau lari. memahami Al-Quran. Lantas apa yang bisa Mau kalian lari. lakukan? Mau lari. Bukan mau lari Edis, cuman kan kita buang-buang waktu aja. Mau nggak- buang-buang waktu. Bukankah Anda Intinya. mengatakan bahwa secara kaidah bahasa Ulama bahwa aja Muhammad itu adalah cendekiawan. ilah? Gini teman-teman semua ya. Tadi kan saya tanya apa arti ulama Edis? Cendekiawan. Loh, Berarti kan terus memang apa artinya? Intinya Edis ini teman-teman memang dia itu hanya Ya udah, sekarang nggak- begini. nggak bisa. Sekarang begini aja. Coba apa yang sesungguhnya Anda katakan ketika kita diskusi dahulu? Dulu kan itu kan kita masih bidang pembahasan secara bahasa kan Ya. belum sampai Apa ke definisi kesimpulan. ilah? Terus Edis bilang langsung Bukan, gini, apa gini, definisi gini, ilah? gini. Enggak, intinya nanti ujung-ujungnya kamu Muter-muter bisa hanya lagi. memframing. Buat Apa definisi ilah, Asmadi Munte? Enggak, gini aja Edis. Karena Oke nanti lah, apapun kalau yang tidak kita tidak, katakan, oke lah. kamu bisa cuma Terima kasih framing. Asmadi Munte karena Ya, Anda ngeles ya, gini aja. Kita berikan kesempatan Siapa yang kepada ngeles? yang lain. Ulama Terima kasih saja Asmadi kamu Munte. tidak tahu. Enggak begini. Ya gimana kalau diskusi begitu? Enggak, begini, kan begini. Apa? Nur. Ya, silakan Nur, nyalakan kamera Anda. Nur? Nur? Belum sampai target. Ya, silakan Nur, nyalakan kamera Anda. Sudah bisa Diundang nyalakan aja. kamera. Diundang aja. Sudah. Layar Anda. Mati lampu. Apa? Mati listrik di tempat saya, Bang. Ini nih. Entah apa, kamu belum mencapai target, giliran sudah dikirim undangan, mati lampu. Setelah nanti mati lampu, keran air mati. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang suka berbelit-belit. Oke, kita kasih naik lagi ada
Sebentar ya, kita cek dulu. Karena kalau followersnya masih kecil-kecil, itu tidak bisa kita kasih naik ya teman-teman ya. Anda itu harus memenuhi syarat. Kalau Anda naik, itu Anda bisa menyalakan kamera. Ya, kalau Anda naik tidak bisa menyalakan kamera, itu percuma. Ya, Anda tidak akan saya naikkan. Kalau followers Anda baru 5, 21, Anda nggak bisa menyalakan kamera di sini. Jadi jangan naik, percuma. Ya, ya Roberto, silakan nyalakan kamera bro, Muslim. Halo Bang Edis. Ya, halo Bang. Muslim, Bang? Enggak Bang, Katolik. Oke. Kita begini Bang, mohon maaf Bang Robertus. Kita mengundang yang Muslim dulu ya Bang ya. Halo Bang? Ya, mohon maaf sekali ya Bang ya. Oke, mohon maaf sekali Bang Robertus supaya kita terjadi diskusi lintas iman. Saya undang yang Muslim dulu ya Bang ya. Mohon maaf sekali Bang Robertus. Turunkan dulu ya Bang ya, mohon maaf. Jadi teman-teman, lihatlah ya. Betapa yang saudara-saudara saya yang Kristen naik selalu ujung-ujungnya diturunkan. Demi apa itu coba? Demi supaya kalian ya, supaya kalian saya beri panggung, supaya kalian saya kasih karpet merah. Ayo manfaatkan, kalau sudah naik jangan berputar ke sana, mutar ke sini. Ayo buktikan bahwa Anda percaya kepada Al-Qur'an. Yuk. Buktikan bahwa Anda percaya kepada Al-Qur'an. Ya, Rahman Sagitarius Hasibuan. Silakan nyalakan kamera Bang Rahman. Halo Bang Rahman. Bang Rahman. Halo Bang Rahman. Macet. Gus Wafi nggak ada. Nggak ada Gus Wafi di sini. Nggak ada. Maaf Bang Edis, aku Kristen. Bang Rahman, gimana? Kurang dengar Bang? Maaf, aku Kristen. Oh Kristen, tapi namanya Rahman. Gue pikir Muslim tadi Bang. Oke Bang, kuturunkan dulu Bang Rahman ya. Ya Bang Edis. Oke, mohon maaf ya Bang Rahman. Kuturunkan dulu, kita kasih kesempatan kepada yang Muslim. Mohon maaf, mohon maaf. Kita kasih naik, ada Sultan. Ya, Sultan. Ya, Ya, silakan nyalakan kamera Sultan. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Sebentar. Bang Sultan, silakan nyalakan kamera. Baru kita diskusi dengan baik. Ya, sebentar dulu, sebentar. Saya kirimi undangan ya, Bang Sultan ya. Nah itu. Ya. Sudah saya kirim undangan di layar Anda. Silakan nyalakan kamera Anda. Sebentar, satu saat saya mau ngomong. Oh baiklah, kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, Anda di bawah. Kalau Anda di apa namanya, nggak mau lagi lihat orang bahwa Anda itu seorang Muslim, ya sudah mati, ya di bawah. Ya. Saya mengundang yang masih bangga dengan keislamannya ya, seperti itu ya. Ya, ada Jack of the Truth, ya, Muslim Bang. Bang Jack, apakah Anda seorang Muslim? Silakan nyalakan kamera. Sudah saya kirim undangan untuk nyalakan kamera. Halo? Salam, maaf Bang. Oke, mohon maaf ya, saya turunkan. Nah, ini si Sultan naik lagi nih. Si Sultan naik lagi. Ya. Ya, Sultan. Ya, bagi waktu. Ya, silakan nyalakan kamera Sultan. Sebentar dulu, dengar dulu. Sebentar, Boleh, Anda Muslim? Ya, saya Muslim. Oke, kalau Muslim, mari kita diskusi dengan baik. Silakan nyalakan kamera Anda. Tapi pakai data ya, Ya, pakai data, silakan. Jangan ngomong saja di kepala ya. Silakan nyalakan kamera Anda. Ya. Mari kita diskusi dengan baik, silakan. Sebentar ya, jangan kasih turun orang suka-suka hati. Masalahnya kamu nyalakan kamera saja tidak mau. Pakai data, jangan pakai kepala, oke? Pakai data, jangan pakai kepala, silakan. Nyalakan kamera dulu. Kamu nyalakan kamera dulu, silakan. Apa nyalakan kamera di kursi kamu pakai karena kamu sudah malu jadi orang Islam. Kamu yang dari mana pakai? Ya sudah, mana kameramu? Kameramu mana? Bukan kamu cari pahala. Kameramu mana, Sultan? Apa kamera? Ngomong tak mau pakai ya, data. kau tidur di bawah lah. Kau tidur di bawah. Nanti dulu. Ngeles saja kamu ya. Ya teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya, tolong yang bukan Muslim jangan mengajukan permintaan naik. Tolong teman-teman, apakah teman-teman mendengar saya? Tolong yang bukan Muslim jangan mengajukan permintaan naik, saudara-saudara. Ya, Ardianus, apakah Anda seorang Muslim? Kristen Bang. Oke, mohon maaf ya Bang ya, saya turunkan saja langsung karena saya sudah berkali-kali mengatakan jangan mengajukan permintaan naik ya. Yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik. Kita berikan kesempatan kepada yang Muslim. Tolong pengertiannya ya. Ini ujian, memang betul ini ujian. Tapi tolong dimengerti saudara-saudara ya. Yang Kristen kasih mawar-mawar aja gitu loh ya, like ya, share gitu.
Ya, Astro Maron, silakan nyalakan kamera Anda. Astro Maron. Ya, Muslim Bang. Halo, malam. Ya, Muslim Bang. Gimana? Muslim. Muslim. Islam. KTP Islam. KTP Tapi Islam. bukan yang taat ya. Islam. Ya, tapi Anda seorang Muslim ya? Sama kayak kamu. Saya Muslim. Beda bang. Muslim sama Islam itu beda. Kalau Saya Islam dibilang nggak bilang kayak Muslim, kamu Kristen. Setelah Tapi Tuhan Yesus KTP kita muda. difitnah sebagai seorang Muslim, kini mereka melanjutkan halusinasinya dengan mengatakan bahwa saya seorang Muslim, saudara. Gimana sih? Emang saya bilang kamu Muslim ya? Tadi Anda tanya, Emang saya bilang Anda kamu bilang Muslim? bahwa saya Islam. Saya bilang sama kayak kamu. Saya bilang sama kayak kamu, KTP-nya. Paham? Emang di Paham KTP nggak? saya Muslim, Islam? Bisa makan dulu otaknya, Dis. Kagak ada bang di KTP saya. Kamu Nggak ada KTP-nya apa, saya Dis? seorang Muslim. Aduh, fitnah lagi. Enggak. Emang saya bilang kamu Muslim, Dis? Oke, Ya, sekarang aku gini aja mau dah. Gini. bilang Islam. Ya, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Apa? Kenapa kamu tidak percaya bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Percaya, Dis. Percaya. Coba jelaskan menurut Al-Quran kenapa umat Muslim harus bersunat? Macet. Oke lah. Anda belajar dulu aja dah. Bikin malu orang Islam saja. Anda itu sudah. Oke, kita kasih naik ada Yohan. Ya, Yohan, silakan nyalakan kamera Anda, Yohan. Silakan Yohan nyalakan kamera. Makasih teman-teman topinya. Terima kasih Kakak Ede, terima kasih. Yohan, silakan nyalakan kamera Anda. Macet lagi. Ya, teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, pastikan Anda seorang muslim ya kalau naik ya, teman-teman sekalian. Forum ini itu saya buka untuk umat muslim ya. Jadi teman-teman harap maklum pengertiannya ya, harap mengerti keadaannya seperti itu. Ya, Nasiri, apakah Anda seorang muslim? Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera, sudah saya kirim undangan, Bang. Oke. Terima kasih topinya, Daniel, terima kasih. Iya, Bang, saya ini orang Kristen, Bang, tapi saya ini sangat mengerti Al-Qur'an, saya sangat mengerti ajaran Islam. Karena memang itu bidang saya sudah pelajari selama 13 tahun. Kesimpulan setelah saya mempelajari Al-Qur'an adalah bahwa tidak ada umat Islam yang percaya dengan Al-Qur'an. Termasuk Anda. Kata siapa enggak percaya? Baik, sama mau saya Al-Quran? tes? Mau saya tes? Hah? Mau dites? Saya mau bertanya sama sampean, kenapa sampean bertanya sama saya begitu? Karena kamu tidak percaya Al-Qur'an. Nah, terus? Iya, kenapa kamu tidak percaya Al-Qur'an sedangkan Al-Qur'an mengatakan bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Betul. Kamu percaya Quran menjelaskan segala sesuatu? Ya percayalah. Ya udah, tolong jelaskan menurut Al-Qur'an apa fungsi sunat? Fungsi sunat. Itu kalau nggak sunat kafir. Mana begitu. ayatnya? Mana ayatnya? Ayatnya mana? Ayatnya di dalam Al-Qur'an lah. Iya, surat berapa, ayat begitu. berapa? Lah tengok sendiri kan sampean yang nanya. Berarti kamu tahu begitu. Aduh, boleh saya tanya? Kamu termasuk orang-orang yang suka ada-ada. Saya boleh. Selain boleh mereka bertanya? tidak percaya Al-Quran, mereka memfitnah Al-Quran juga. Kenapa Saya boleh kamu bertanya? fitnah Al-Quran bahwa orang yang tidak sunat itu adalah orang-orang kafir? Di ayat berapa? Yang ngomong fitnah siapa? Kan Ya kamu udah, kan? surat apa, ayat berapa? Kalau Quran bilang orang yang tidak sunat kafir, pegang omongan saya. Saya terjun dari Monas. Silakan. Saya mau balik nanya, saya mau nanya belum sampai, kamu Di nanya dulu. mana di dalam Quran bahwa Begitu. kalau orang tidak sunat itu kafir, di mana? Ya buka di dalam Al-Quran. Mana? Quran surat berapa? Biar Begitu. saya bukakan. Biar saya yang bacakan. Suratnya surat apa? Ayat berapa? Berarti kamu tahu kenapa nanya saya begitu? Iya kan? Sudah saya bilang, mereka ini tidak percaya Quran menjelaskan segala sesuatu, tidak percaya. Saya mau nanya boleh kan? Ditanya Sama apa fungsi sunat, mereka langsung memfitnah Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran mengatakan sunat itu untuk membedakan orang yang kafir dan tidak kafir. Mana ayatnya? Oh, jadi mereka sudah membuat satu surah, yaitu surah Al-Tambahan. Surat Al-Tambahan
Bos, karangan yang dikarang oleh Nasiri. Sungguh kamu termasuk satu kaum yang suka menambah-nambahi. Orang malah disuruh naik, malah orang yang ditanya. Terbalik kan tanyaan sampean itu? Saya katakan mustahil kamu percaya Quran, kamu menolak, kamu membantah saya. Makanya saya cecar kamu. Buktinya kamu tidak percaya Al-Quran kok menjelaskan segala sesuatu. Gimana? Waduh bos. Coba tunjukkan orang Islam yang percaya Al-Quran. Ya, semuanya banyak lah orang. Oke, orang kamu percaya Quran menjelaskan segala sesuatu? Betul. Oke, jelaskan apa fungsi sunat menurut Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu itu? Itu. Apa? Fungsi sunat. Kalau nggak sunat nggak muslim. Mana begitu ayatnya? Kalau nggak sunat nggak muslim, mana? Ayatnya? Surat Al-Tambahan lagi kan? Surat Al-Tambahan ayat yang kedua, kalau tidak sunat bukan muslim. Sudah kabur, sudah. Mereka menambah-nambahi Al-Quran, ya kan? Mereka tambah-tambahi, tapi kita yang difitnah bahwa kita menambah-nambahi. Berat, saudara-saudara, ya, berat. Aduh, itulah kenyataannya ya, saudara-saudara ya. Ya, teman-teman, sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang suka dengan channel Edis TV, bagi teman-teman yang mendapati bahwa channel Edis TV ini ya keren ya, cetar membahana, ya teman-teman bisa support Edis TV ya dengan cara berkolektor. Bagi teman-teman yang hidupnya berkelimpahan ya, terutama hidupnya yang berlebih, ya teman-teman bisa berkolektor dengan cara mampir ke profil saya ya teman-teman ya. Lihat, mampir sesekali lihat ya di beranda saya itu ada di situ link ya untuk berkolektor. Kalau teman-teman ingin berkolektor, ada link sawerianya. Klik aja link saweria itu. Nanti teman-teman akan dibawa ke sebuah web ya, dibawa ke sebuah website atau sebuah laman yang isinya itu tentang diri saya ya. Di situ ada mau support lewat Zelle bisa, support lewat bank bisa, teman-teman bisa support di situ ya. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya bahwa kita itu ingin mendirikan rumah apologet di sini. Ya, dana yang akan terkumpul itu akan kita alokasikan untuk mendirikan rumah apologet. Ya, supaya tidak saya yang menanggung semuanya karena uang saya tidak cukup kalau untuk mendirikan rumah apologet ya. Tapi setidak-tidaknya separuhnya saya sudah pegang seperti itu. Separuh dari uang saya itu nanti separuh dari kolektor teman-teman supaya berdirilah rumah apologet. Itulah impian saya dan saya masih berharap, masih optimis itu terjadi teman-teman. Ya, kolektor rumah apologet itu terjadi. Mau berkolektor di situ ya teman-teman ya. Yang ada di layar silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot ya. Ya, seperti itu ya, BRT. Nah, kemudian di situ nomornya silakan teman-teman. Tangkap layar ya, itu ya. Tangkap layar, teman-teman. Nah, banyak orang juga nanti nggak ngerti, Bang, tangkap layar itu apa? Maksudnya di foto layar Anda sendiri itu ada foto seperti itu. Ya. Karena kita tidak bisa nampilkan lama-lama, teman-teman, karena biasanya ya kalau menampilkan yang seperti itu biasanya tok-tok itu membuat kita atau memperhitungkan kita itu sebagai melakukan pelanggaran. Karena kalau support via tok-tok dengan cara memberikan gift, memang teman-teman sangat amat disayangkan, memang separuh dari yang teman-teman berikan itu dipotong begitu. Kalau teman-teman beri saya lewat tok-tok seperti itu, satu mawar gitu, kalau nggak salah Rp1.000 ya, satu mawar itu, yang saya terima itu hanya 50%-nya. Seperti itu. Jadi sayang 1.000 sayang kan separuh gitu. Tapi kalau langsung support langsung, itu tidak melalui potong-potongan seperti itu. Oke, Bu Hai Malaysia, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Waduh, lari lagi. Kita sudah beri kesempatan loh, tapi kok lari-lari seperti itu, saudara-saudara ya. Aduh, oke William. Kok mustahil kenapa? Ya silakan naik Bang, silakan naik. Ini hasil daripada saya meneliti Al-Quran, bahwa Anda itu sesungguhnya tidak percaya sama Al-Quran. Kalau Anda nggak percaya, ayo naik ke sini. Ayo naik ke sini. Kalau Anda tidak percaya. Ya. William. Oke, William juga karena sudah naik tapi tidak ini. Silakan, silakan. Yang masih bingung loh kok begitu, silakan naik kemari. Nanti akan saya perjelas kenapa sesungguhnya Anda tidak percaya kepada Al-Quran seperti itu. Ya. Oke, kita kasih naik Hagar. Iya, Hagar Muslim, Bang. Halo? Halo Bang? Iya, halo Bang Hagar. Oke. Mario Lakluh. Mario, silakan Bang Mario, Muslim Bang. Halo? Iya, Muslim Bang.
Insya Allah Muslim. Ya, silakan Bang Mario, nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Sampai hari ini saya belum ketemu dengan Islam yang percaya dengan Al-Quran. Silakan. Ya, kenapa? Ya, kenapa tidak ada Muslim yang percaya dengan Al-Quran ini, Bang? Ini kan terlalu ini. Silakan. Di sini temanya mustahil kamu percaya Al-Quran ya? Ya, kenapa kamu tidak percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Kalau Al-Quran, percaya Al-Quran itu bagian dari rukun iman, Bang. Bukan masalah menjelaskan sesuatu. Kamu percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Intinya seperti ini, masalah Nggak percaya. itu bagian. Mereka tidak percaya Al-Quran. Makanya seperti saya bilang, mustahil kamu percaya Al-Quran. Coba, bisa nggak dihadirkan kemari umat Islam, satu saja orang Islam yang percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu? Ada nggak? Ada? Yang situ, yang dimaksud Bang Edis nggak percaya mustahil itu di mananya? Saya tanya. Oke, Anda percaya Quran menjelaskan segala sesuatu? Sesuatunya apa? Segala sesuatu. Dulu dong. Segala sesuatu, segala-galanya, segala sesuatu. Percaya? Satunya. Udah dimati-matiin. Iya, segala sesuatu. Mati-matikan dulu wifi itu biar macet-macet. Kalau saya sebagai orang muslim percaya dong. Matikan, hidupkan dulu wifi-nya itu biar saya macet-macet. Udah Bang, kalau cara-cara metode seperti itu udah nggak dipakai di sini ya. Udah nggak dipakai ini kayak gitu. Tadi sinyalmu lancar-lancar saja. Kau mati-matikan jaringanmu biar terkesan kau gangguan jaringan. Terlalu kamu ya, terlalu. Wis, ada mualaf nih. Woi. Ada mualaf nih. Halo bro, mualaf. Ini karena namamu mualaf, kamu saya kasih spesial ini. Saya kasih spesial. Kamu tidak menyalakan kamera nggak apa-apa. Karena kamu belum cukup followersmu untuk menyalakan kamera. Anda mualaf? Oke bro. Anda mualaf? Oke bro. Oke bro. Iya, Anda mualaf. Iya bro. Oke. Kenapa kamu tidak percaya Al-Quran? California kamu itu kok kurang cerdas di Amerika, saya Yordania. Kamu tidak percaya Al-Quran kenapa? Saya percaya. Oke, kamu percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu? Keluar dari Kristen. Kamu percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu? Ya percaya. Oke, coba jelaskan apa fungsi sunat menurut Al-Quran? Fungsi sunat supaya bersih. Mana ayatnya? Surat berapa? Surat berapa? Ayat berapa? Tidak perlu ayat sudah. Udah, kau di bawah. Kau bilang Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi congormu yang menjelaskan, bukan Al-Quran. Memang kau pendusta, penipu. Dusta, tipu yang kau lakukan. Kau bilang Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi ternyata congormu yang menjelaskan, bukan Al-Quran. Oke. Yandoji. Muslim bang? Yandoji Muslim bang? Kristen bang. Bang, tadi itu. Ya gimana bang? Ada yang mau abang sampaikan? Tunggu bang. Itu kan yang tadi baru empat orang yang pertama. Katanya orang muslim harus sunat. Sedangkan saya Kristen sunat. Apa saya masuk muslim? Saya Kristen bang. Oke. Kan tidak semua orang muslim kita sunat. berikan kesempatan kepada yang muslim ya bang ya? Iya bang. Oke. Mohon maaf ya bang Yando ya. Kita berikan kesempatan kepada yang muslim dulu. Teman-teman sekalian, saya ini tadi lupa. Sekarang dengan posisi HP saya ini berapa persen HP kita? Oke, kita kasih naik dulu nih. Ada kopi istimewa. Ya, kopi istimewa. Selamat malam, kopi istimewa. Kopi istimewa. Waduh, menjadi batu hitam lagi sudah. Halo bang. Iya, musik bang. Kristen bang. Oke, bang kopi. Sebenarnya kita mengundang yang muslim dulu bang, tapi bagaimana? Ini soalnya mau bertanya ini bang. Iya, silakan. Soalnya saya kan Kristennya Kristen kurang paham ya bang ya, bukan orang kuliahan bang ya, bukan orang teologi bang. Ini yang saya tanyakan ini simpel bang. Sejarahnya orang Kristen itu kok bisa dibagi menjadi berapa golongan itu gimana bang ceritanya bang? Maksudnya dibagi menjadi golongan gimana maksudnya bang? Enggak, kayak Katolik. Maksudnya paham atau sekte-sekte begitu? Iya, kayak Katolik, kayak Protestan, kayak
gereja Advent. Itu sejarahnya gimana Bang dulunya Bang? Ya karena mereka berbeda-beda dalam hal memahami Bible, Bang. Kok bisa berbeda dengan Bible-nya itu gimana Bang? Ya karena akal pikiran orang kan beda-beda, jadi hasil kesimpulannya ya beda-beda. Gitu. Sama seperti kalau ada seseorang perempuan gitu, menurut Anda, oh dia cantik, oh menurut saya, oh dia nggak cantik. Nah, sama itu seperti itu. Namanya akal pikiran beda-beda, ada yang bahkan ada yang nggak baca, terus dia mau menyimpulkan, ada juga gitu. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh Profesor dan cendekiawan Muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6 teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, dimana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan Muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Najwa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah
menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya.
Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin El-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi.
Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi." Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu.
Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang kamu lakukan? Abdullah menjawab, aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia. Baginda Nabi berkata lagi, jangan-jangan kamu telah meminumnya? Beliau menjawab, ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah. Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka. Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Jar, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga.
mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah,
saat langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad
Bahaudin Nursalim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup
meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kai Haji Maemun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu
penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga al-Aligoma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh.
Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat SEFAK,
Dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang. Teluk antara Iran-Irak, ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin,
Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.